Kantor Sekretariat Mahasiswa Bone di Makassar tiba-tiba dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Akibatnya seorang mahasiswa mengalami luka bakar di tubuhnya. Detik-detik pelemparan bom molotov ke kantor Sekretariat Mahasiswa Bone di Kecamatan Rapucini, Makassar terekam kamera pengawas. Dua orang berboncengan sepeda motor melempar bom molotov ke teras kantor, di mana saat itu ada 4 mahasiswa yang sedang berkumpul. Satu mahasiswa terkena ledakan molotov hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena alami luka bakar dari leher ke badan. Polsek Rapucini dan Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian. Berdasarkan keterangan polisi, keempat mahasiswa yang berada di teras sedang mengerjakan tugas ketika peristiwa itu terjadi. Jadi pada saat anak-anak mahasiswa di sekretnya lagi mengerjakan PR, duduk-duduk di teras, tiba-tiba datang 2 orang. Orang yang tidak dikenal langsung melempar botol ke dalam teras. Setelah dia melakukan pelemparan botol, langsung kabur. Jadi korban mengalami luka di bagian lengan sebelah kanan dan leher sama dada. Polisi masih mengidentifikasi 2 pelaku pelemparan bom molotov tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, merasa dipecat tanpa alasan, 3 guru sebuah madrasah sanawiyah di Banyumas, Jawa Tengah mengadukan nasibnya ke Presiden Prabowo Subianto. Didampingi kuasa hukum, mereka mendatangi kantor Kementerian Agama. Siti Nur Hikmah dan Afidatul Mutmainah, 2 guru madrasah sanawiyah di Banyumas, Jawa Tengah ini mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Banyumas setelah diberhentikan sepihak oleh pihak yayasan di mana keduanya mengajar. Sementara 1 guru lain tidak bisa hadir dan diwakili keduanya. Kuasa hukum para guru ini menyampaikan pemecatan dilakukan tanpa melalui tahapan peringatan seperti yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Sementara itu, kedua guru menduga pemecatan dilakukan karena tuduhan penggelapan dana pengadaan barang, namun belum ada bukti hukum yang sah. Pihak Kemenak Banyumas menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dan akan memfasilitasi komunikasi antara pihak yayasan dan guru yang diberhentikan. Kasus ini tengah menjadi perhatian terutama di lingkungan pendidikan madrasah di Banyumas, karena dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap tenaga pendidik di bawah yayasan swasta. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sidak ke PT Multistrada Arah Sarana yang didemo ribuan buruh. Dasko meminta agar perusahaan ban ini menghentikan proses PHK ratusan buruh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama jajaran menggelar inspeksi mendadak ke pabrik ban PT Multistrada Arah Sarana di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Dasko dilakukan setelah menerima laporan adanya rencana PHK sepihak terhadap 285 pekerja. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas Perlindungan Pekerja DPR RI ini menyebut pihaknya datang untuk membantu komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Dasko menegaskan meski pihak manajemen mengaku belum ada pekerja yang resmi di PHK, namun seluruh proses PHK harus dihentikan karena adanya dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Ada 2 hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Proses-proses PHK
harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan anggota Komisi 9 DPR RI menunjukkan bahwa negara hadir melindungi pekerja. Sementara itu, KSPSI yang didukung oleh pimpinan DPR RI turun langsung ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi buruh. KSPSI memberikan tenggang waktu 1 minggu ke depan untuk pihak perusahaan agar memulihkan kembali status 285 pekerja yang terkena PHK massal. Dan kami memberikan waktu 7 hari, tadi Pak Dasko memberikan waktu 7 hari untuk PT Multistrada memulihkan kembali status kepegawaian dan teman-teman yang terancam PHK. Termasuk yang diskorsing. Kalau dalam 7 hari perusahaan main-main dan tidak menaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil perusahaan ke DPR RI. Dan juga kami dari sisi DPP KSPSI, kami akan segera melakukan analisa dan penyelidikan untuk dugaan tindakan union busting. KSPSI akan terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar gembira bagi seluruh masyarakat tanah air. Cek kesehatan gratis bisa dilakukan kapan saja di puskesmas tanpa perlu menunggu hari ulang tahun seperti aturan sebelumnya. Beri edukasi kepada masyarakat agar aktif memeriksa kesehatan dan deteksi dini penyakit, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Setelah mendampingi Gibran, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengumumkan, kini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas kapan saja, tidak terbatas pada momen tertentu seperti ulang tahun. Hingga kini program cek kesehatan gratis sudah mencatat 51 juta orang terdaftar dan 47 juta orang telah diperiksa. Sehingga mendekati target 50 juta pemeriksaan pada tahun 2025 ini. Rencananya pemerintah akan memperluas pelaksanaan ke sekolah, kantor, komunitas, dan juga tempat ibadah agar akses pelayanan semakin merata. Sementara itu, Dante menargetkan dalam 5 tahun ke depan seluruh penduduk Indonesia bisa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas dan syukuran HUT ke-11 di Ancol, Jakarta Utara. Pada Rakernas kali ini, Partai Perindo menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat Kerja Nasional Rakernas Partai Perindo menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Partai Perindo akan menjadi bagian mitra strategis dalam mendukung keberhasilan berbagai program Astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Partai pimpinan Ketua Umum Angela Tanusudibyo akan mensinergikan dukungannya terhadap pemerintah melalui kadernya di berbagai daerah. Nah, bagaimana nanti mekanismenya? Kita punya DPW, DPD, DPC, dan DPRT. Kita punya anggota legislatif di 380 anggota legislatif. Kita punya kepala daerah yang itu memang kader kita dan juga yang juga Perindo dukung. Seperti halnya Banten kita dukung. Terus Jawa Barat kita dukung, Jawa Tengah kita dukung, terus Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan banyak yang kita dukung. Itu juga menjadi trigger dalam konteks bagaimana mendukung kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang ada. Jadi tetap kita menjadi bagian dari mitra strategis yang memang ada, seperti itu. Mengusung tema energi baru Indonesia, pemimpin berintegritas, kebijakan berkualitas, dan rakyat naik kelas. Partai Perindo siap mendukung berbagai program pemerintah yang sejalan dengan visi misi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.